Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back again. Kembali lagi bersama Bang Mimin yang katanya kelewatan ini. Kali ini Mimin akan memprediksi alur cerita buku harian Seorang Istri episode yang akan mendatang. Tapi sebelum lanjut ke videonya yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, tonton videonya sampai selesai ya guys. Nah, mari kita lihat dimana si Kevin akan melihat sebuah petasan untuk melemparkan kepada mobilnya Pak Fajar. Dan si Alia pun sangat cerdas untuk melempar petasan itu kepada depannya mobilnya Pak Fajar. Dan Kevin pun memilih salah satu petasan untuk melemparkan mobilnya kepada depan Pak Fajar. Dan disitu pun Kevin memilih salah satu petasan yang gede dan panjang. Dan disitu pun Kevin membawa petasan ke depan mobilnya Pak Fajar agar lebih dekat untuk melemparnya. Dan sudah lempar, mereka pun kabur ke belakang. Dan disitu pun dimana Kevin dan Alia langsung mapret ya guys ke belakang karena takut ketahuan. Dan si Alia dan si Kevin pun mengintip di belakang mobilnya tertentu. Nah, disitu pun Dewa dan istrinya Pak Jos itu kayaknya lagi mesra-mesraan. Di situ pun Fajar tak sengaja melihat mereka berdua. Di situ pun Fajar tidak menyadari kalau di situ ada mobilnya Pak Fajar. Dan si Aliong Baliong pun sangat bahagia karena mereka berdua, Nana dan Dewa, sempat musuhan dan marahan karena yang terjadi. Karena istrinya Pak George ini, Pak Brata ini, sangat kegatelan kepada sang ganteng nananya, yaitu Dewa Buana. Di situ pun Nana tak sengaja melihat mereka berdua. Di situ pun Kevin dan Alia nyengir ya guys. Dan di situ pun Alia dan Kevin makan senjata tuan, apa yang dimana Fajar lebih cerdas dari mereka berdua. Yang dimana Fajar menaruh petasan di dalam mobilnya karena ingin balas dendam kepada mereka. Ini yang terjadi. Kamu adalah yang bikin Nana dan Dewa itu musuhan. Kamu tidak berhak untuk memusuhi atau mengganggu Nana dan Dewa lagi. Di situ Alia dan Baliong tidak bisa untuk menghancurkan keluarganya Dewa dan Nana. Tapi di situ Aliong Baliong dan si antagonis Kevin makan senjata tuan ya guys, yang dimana mereka ngejalain tapi dianya yang kejailan lagi. Nah, mari kita lihat dimana Fajar datang ke rumahnya Dewa dan Nana. Di situ pun Fajar sangat cemburu kepada Dewa, dan Dewa pun sangat cemburu kepada Fajar karena Fajar dekat dengan Nana terus. Dan di situ pun Dewa sangat boros kepada Nana karena Dewa kepada Nana, kamu ngajak mandi kan, tadi mandi bareng bersama saya. Di situ pun para sangat kaget melihat perkataan atau mendengar perkataan Dewa Buana kepada Nana. Dan Dewa pun, kamu tadi yang ngajak aku mandi bareng kan? Di situ pun Fajar sangat kaget. Dan di situ pun Dewa meminta maaf kalau Nana ini yang meminta untuk mandi bareng. Dan di situ pun mereka berdua menuju ke kamar untuk mandi bareng di kamarnya. Dan di situ pun Nana sangat kaget mendengar tersebut karena Dewa takutnya atau Dewa itu cemburu berat kepada Fajar. Dan di situ pun Fajar sangat kecewa kepada mereka berdua karena mereka menghilang begitu saja. Dan disitu pun Dewa berbicara kepada Nana kalau Fajar itu seperti kayak hantu. Terus gimana kalau Fajar itu datang ke romantisan kita secara halus dan begitu saja menampakkan diri di kebahagiaan kita. Dan disitu pun Nana memarahi Dewa, jangan keras-keras nanti kedengar oleh Pak Fajar di luar. Dan Dewa pun sangat keras lagi berbicara, ya biarin saja, biar mikir Pak Fajar itu agar tidak deketin istri saya yang cantik yaitu Zoe. Dan di situ pun Cinta Brian mendengarkan sebuah cerita dari Nana. Di situ pun Nana ngoceh terus ya guys. Tapi di situ apa yang terjadi? Dewa malah tidur karena Dewa sangat ngantuk mendengar ocehannya Mama Jus Strawberry itu. Dan di situ pun Kevin kesambet apa ya guys? Kevin pengen kerja
Dan Alia pun sangat kaget melihat Kevin bekerja. Dan disitu pun Alia menyanggap kendinya, "Ikan kamu itu anget, kesambat apa kamu mau kerja?" Dan disitu pun Kevin memberi rencana kepada mereka atau Alia kalau Pasya itu tidak bisa dipercaya oleh Bu Arini. Dan sekarang yang dipercaya yaitu adalah Priska. Agar kita, kalau Priska tidak percaya, pasti kita yang dipercaya oleh Bu Arini. Dan itu pun keluarga Buana, Pasya, Nenek Ratu, Livia, dan Roni untuk menyetujui kalau semua proyek akan dipegang oleh Priska. Dan disitu pun Pasya akan meminta izin kepada Nenek Ratu yang begitu egois dan heras genggerong ya guys. Di situ pun Pasya memberi kesan kepada Nenek Ratu. Pasya pun, "Kalau ini saya akan meminta dulu kepada Pak Dewa untuk memegang Junior Garden atau Buana Club." Dan di situ pun Pasya mengasih saran lagi, tapi Nenek Ratu tidak bisa. Di situ pun Lula dan Arman dikasih. Pasya pun di situ meminta izin lagi kepada Nenek Ratu untuk saya bisa ketemu lagi bersama Dewa untuk memegang Junior Garden atau Buana Club. Dan di situ pun Lula dikasih oleh perusahaan, yaitu yang perusahaannya begitu keras dan sangat tinggi dan berkomunikasi dengan Buana Club. Dan di situ CEO-nya adalah Pasya. Tapi di situ Pak Arman pun sangat takut kepada Lula dan rugi karena Lula takutnya ketemu dengan Pasya dan mereka berdua malah pacaran dan tidak serius untuk mengerjakan sebuah kerjaan. Dan di situ pun Arman sangat bahagia kalau mereka berdua agar Lula bisa memiliki perusahaan besar. Dan di situ pun Lula sangat bahagia. Dan tak lama kemudian Pasya pun datang ke rumahnya Dewa untuk meminta tolong kepada Dewa kalau Dewa tolong bisa balik lagi ke Buana Club karena ini semua permintaannya Pak Arman. Dan di situ pun Nana menyetujui kalau Dewa untuk pergi lagi ke Buana Club, tapi Pasya sangat bingung. Dan Dewa pun tidak bisa untuk datang lagi ke Buana Club dan tidak mau campur tangan ke Buana Club. Dan Pasya pun sangat meminta mohon kepada Dewa, dan Dewa pun malah emosi memberi saran tersebut. Dan Nana pun menyetujui lagi agar Mas Dewa berikut Pasya akan kerjasama. Dan setelah pagi mendatang, di situ pun Nana, Dewa, dan Farah akan pergi ke acaranya Pak Fajar. Dan di situ pun Nana memberikan kepada semua karyawan untuk dibereskan sebuah kenangan. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.